Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul ITEK. Adapun anggota kami yaitu Uswatun Hasanah dengan nomor NIM 025 dan saya sendiri Azzatul Nurrahma dengan nomor NIM 037 dan Irasika Juliasari dengan nomor NIM 041. Tanpa berlama-lama langsung saja kita presentasikan hasil praktikum kami. Pada bab pertama akan dibacakan oleh teman saya yaitu Uswatun Hasanah. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, yang pertama adalah pendahuluan. Nah, yang pertama juga adalah latar belakang. Gerak adalah perubahan posisi dari satu tempat ke tempat yang lain. Gerak pada benda itu bermacam-macam, yakni ada gerak lurus, gerak vertikal, dan lain-lain. Gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Dalam kehidupan sehari-hari, gerak lurus beraturan itu dapat dilihat saat mobil yang berjalan di lintasan lurus dengan kecepatan konstan, sedangkan untuk gerak lurus berubah beraturan dapat dilihat saat bola yang dilempar lurus ke atas dengan kecepatan tertentu dan akan mengalami perlambatan saat menuju titik puncak dan akan mengalami percepatan saat bola jatuh menuju titik awal. Suatu benda apabila bergerak pada bidang datar maupun pada bidang miring, yang bergerak tentu memiliki suatu nilai kecepatan dan percepatan. Gerakan benda pada bidang datar tentunya memiliki perbedaan dengan gerak pada bidang miring, maka dapat dikatakan bahwa ketinggian sebuah benda miring secara tidak langsung turut mempengaruhi pergerakan benda pada bidang miring. Oleh karena itu, perlu dilakukan percobaan untuk mengetahui karakteristik gerak benda, di mana percobaan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh massa glider dan ketinggian terhadap nilai percepatan gerak dan percepatan gravitasi bumi, serta menganalisis perbandingan nilai percepatan gravitasi yang dihasilkan pada eksperimen dengan percepatan gravitasi bumi secara teori. Rumusan masalah adalah yang pertama, bagaimanakah pengaruh perubahan ketinggian terhadap nilai percepatan gerak dan percepatan gravitasi bumi? Yang kedua, bagaimana pengaruh perubahan massa glider terhadap nilai percepatan gerak dan percepatan gravitasi bumi? Dan yang ketiga adalah bagaimana perbandingan nilai percepatan gravitasi bumi yang dihasilkan pada eksperimen dengan percepatan gravitasi bumi secara teori. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis pengaruh perubahan ketinggian terhadap nilai percepatan gerak dan percepatan gravitasi bumi, menganalisis pengaruh perubahan massa glider terhadap nilai percepatan gerak dan percepatan gravitasi bumi, dan yang terakhir adalah menganalisis perbandingan nilai percepatan gravitasi bumi yang dihasilkan pada eksperimen dengan percepatan gravitasi bumi secara teori. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu dasar teori. Yang pertama yaitu ada gerak. Pembahasan mengenai gerak ini dapat dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama ada kinematika dan yang kedua ada dinamika. Kinematika berisi tentang pembahasan yang membahas tentang gerak benda tanpa mempertimbangkan penyebab gerakan tersebut. Sedangkan untuk konsep gerak yang dinamika adalah berisi tentang pembahasan tentang gerakan benda dengan memperhatikan penyebab gerakan dari benda tersebut. Kemudian dalam kinematika, gerak itu dapat diselidiki dengan menentukan letak atau posisi benda pada setiap saat. Dalam gerakan ini, contohnya seperti bergerak pelan pada garis lurus, kemudian kita dapat menggunakan arloji atau stopwatch untuk menandai letak titik dari pergerakan benda tersebut. Nah, itu dicatat sebagai letak benda sebagai fungsi dari waktu. Kemudian, kinematika itu ada beberapa macam. Salah satunya yaitu kinematika satu dimensi. Untuk kinematika satu dimensi ini terdiri dari 5. Yang pertama yaitu posisi adalah letak titik pada acuan. Kemudian yang kedua yaitu perpindahan adalah perubahan posisi. Yang ketiga itu jarak, merupakan panjang lintasan. Yang keempat itu kecepatan, yaitu merupakan perubahan posisi tiap saat. Yang terakhir ada percepatan dan kecepatan adalah kecepatan tiap satuan waktu.
Kemudian untuk yang kecepatan ini, terdapat dua jenis kecepatan, yaitu yang pertama ada kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Untuk kecepatan rata-rata dapat dituliskan dengan rumus V sama dengan delta X per delta T. Untuk V sama dengan kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan untuk delta X adalah jarak untuk satuan meter, dan delta T adalah waktu untuk satuan sekon. Untuk yang kecepatan sesaat dapat dituliskan dengan rumus V sama dengan limit delta T mendekati 0, theta sama dengan limit delta T mendekati 0, delta X per delta T, atau sama dengan dx per dt. Untuk yang percepatan ini juga memiliki arah dan nilai yang dapat dituliskan dengan A sama dengan delta V per delta T sama dengan T2 min P1 per T2 min T1. Kemudian ada bab gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Untuk yang pertama yaitu gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan ini itu dapat didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang lintasannya harus dalam kecepatan tetap. Kecepatan tetap ini berarti bahwa baik besar maupun arahnya itu tetap. Untuk kecepatan rata-rata, perpindahan, dan juga selang waktu. Untuk yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan ini dapat didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang lintasannya lurus dan percepatannya tetap. Percepatan tetap ini artinya baik besar maupun kecil arahnya itu tetap. Percepatan ini rata-rata didefinisikan sebagai hasil perubahan kecepatan dengan selang waktu yang dibutuhkan untuk perubahan kecepatan. Untuk peristiwa gerak lurus berubah beraturan ini dapat dituliskan dalam persamaan berikut, yaitu V sama dengan V0 plus minus AT, kemudian yang kedua itu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2A delta X, dan yang ketiga itu delta X sama dengan V0T plus minus 2AT kuadrat. Untuk selanjutnya yaitu hukum gerak Newton. Newton merumuskan hukum-hukum gerak yang sangat luar biasa. Nah, Newton ini juga menemukan bahwa semua persoalan gerak yang ada di semesta ini tuh dapat diterangkan dengan adanya 3 hukum, yaitu hukum Newton. Nah, hukum yang dibahas di kali ini adalah hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu mengenai dengan percepatan atau kata lain, perubahan dari kecepatan, di mana gerak itu selalu berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, tetapi berbanding terbalik dengan massa benda. Artinya, massa suatu benda ini dapat berpengaruh terhadap gaya suatu sistem. Pertambahan atau pengurangan massa akan mengakibatkan suatu perubahan. Untuk menghitung suatu sistem akan diperlukan analogi, seperti misalnya semakin berat suatu sistem maka semakin sulit juga sistem itu untuk diangkat. Nah, secara fisika hukum 2 Newton ini dapat dituliskan dengan rumus sigma F sama dengan ma. Dalam hal ini gaya yang bekerja dalam sistem tersebut adalah gaya berat, di mana sigma F sama dengan mg sin theta, sehingga dapat dituliskan menjadi MA sama dengan MG sin theta, A sama dengan G sin theta. Sehingga untuk mencari rumus percepatan gravitasi bumi didapatkan melalui persamaan G sama dengan A sin theta. Dengan A di sini yaitu percepatan, G-nya gravitasi bumi, dan sin theta yaitu sudut kemiringan. Kemudian dengan rumus tadi dapat mencari kecepatan gravitasi bumi yang didapatkan. Nah, percepatan gravitasi bumi ini dapat dicari dengan rumus G sama dengan A per sin theta, dengan G yaitu gravitasi bumi dan A percepatan. Dan untuk tetanya, sin tetanya yaitu sudut dari kemiringan bidang miring. Dan dapat diilustrasikan dengan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini dapat ditulis persamaan
sin theta sama dengan depan, yaitu delta H-nya, per samping, yaitu S atau jaraknya. Jadi, sehingga sama dengan H2 min H1. Dan dapat disederhanakan menjadi theta sama dengan aksin H2 min H1 per S. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya merupakan metode dari percobaan, di mana pada percobaan ini menggunakan alat dan bahan. Yang pertama, photogate 2 benda, air track system 1 set, kemudian grider 1 buah, air supply 1 buah, beban 2 buah, komputer dengan aplikasi data studio 1 buah, neraca 1 buah, dan penggaris 1 buah. Next. Dan berikut ini merupakan gambar percobaan di mana kita merangkai sebuah air track. Next. Nah, berikutnya adalah variabel percobaan. Pada percobaan pertama, terdapat 3 variabel, yakni variabel kontrol, manipulasi, dan respon, di mana pada variabel kontrol ini kita mengontrol ketinggian benda miring, panjang glider, jarak antar photogate, ketinggian bidang miring, jarak antar kaki air track. Kemudian untuk variabel manipulasinya yaitu massa glider, dan variabel responnya adalah waktu glider masuki photogate pertama dengan T1, dan waktu glider masuki photogate kedua atau T2. Next. Nah, untuk langkah-langkah percobaan sama, yakni pada percobaan 1 itu kita mulai dengan menyusun air track sesuai dengan gambar, kemudian mengukur nilai L, mengukur nilai D, kemudian mengatur ketinggian pada salah satu kaki air track, kemudian mengukur nilai H, kemudian mengukur massa glider yang belum diberi beban dan mencatat sebagai T1, dan T2, waktu glider masuki photogate 2, mengatur photogate timer ke mode gate pada data studio, kemudian meletakkan glider di sisi atas air track dan diluncurkan, mencatat nilai D atau jarak antar kaki air track, dan menyalakan air supply, kemudian meletakkan beban pada kedua sisi glider, dan melakukan percobaan selama beberapa kali dengan massa beban yang berbeda. Pada percobaan 2, langkah percobaannya sama, namun yang dimanipulasi adalah ketinggian dari air track tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, berikut adalah data hasil percobaan pada fase 1. Pada fase 1 ini kita mengontrol kemiringan air track yaitu sebesar 0,29 derajat dan juga jarak antar photogate yaitu sebesar 0,1 plus minus 0,0005 meter. Dan pada fase ini kita memanipulasi massa glider yaitu sebesar 0,180 kg dan 0,181 kg dan 0,280 kg. Kemudian pada data studio didapatkan data T1, V1, T2, dan V2 seperti pada tabel berikut. Kemudian delta T kita hitung dengan cara yaitu T2 dikurangi T1, kemudian untuk delta V kita dapatkan dari V2 dikurangi V1, kemudian A dan G kita gunakan perhitungan di mana A kita gunakan persamaan yaitu delta V per delta T, sedangkan G kita menggunakan yaitu G sama dengan A per sin theta. Baik, selanjutnya yaitu pada data hasil percobaan fase 2, di mana data pada hasil percobaan fase 2, kita mengatur S, yaitu perpindahannya sebesar 0,1 plus minus 0,0005 meter. Kemudian ketinggiannya yaitu sebesar 0,14 plus minus 0,0005 meter, dan masanya yaitu sebesar 0,181 plus minus 0,01 kg. Nah, di sini kita
memanipulasi yaitu ketinggiannya yaitu sebesar 0,1426 meter dan 0,14031 meter dan 0,1450 meter. Dari ketinggian tersebut didapatkan theta sebesar 0,15, 0,18 dan 0,29. T1, V1, T2, dan V2 didapatkan dari data studio pada komputer. Dan kedua, delta T itu adalah didapatkan dari T2 min T1 dan delta V didapatkan dari V2 min V1. Kemudian A dan G didapatkan melalui perhitungan. Datanya didapatkan seperti pada tabel berikut. Nah, dari tabel tersebut maka dianalisis yaitu digunakan grafik seperti berikut. Ini adalah merupakan grafik hubungan antara massa benda terhadap percepatan benda. Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa semakin besar massa benda, maka percepatan gerak yang dihasilkan itu semakin kecil. Nah, ini didapatkan grafik pada korelasi yang negatif, sehingga dapat diketahui bahwa hubungan antara massa benda dan percepatan gerak adalah berbanding terbalik, di mana ketika massa semakin besar, maka percepatannya semakin kecil, dan ketika massa semakin kecil, maka percepatan semakin besar. Hal tersebut sesuai dengan hukum 2 Newton, yaitu pada persamaan, yaitu di mana A sama dengan delta A sama dengan sigma F per M, di mana A itu berbanding terbalik dengan M. Baik, selanjutnya adalah grafik hubungan antara kemiringan benda lintasan terhadap percepatan gerak, di mana semakin tinggi benda, maka kemiringan benda itu semakin besar. Nah, dari grafik di sini dapat diketahui bahwa hubungan antara kemiringan benda dan percepatan gerak itu adalah berbanding lurus, di mana ketika semakin besar kemiringan lintasan, maka semakin besar percepatan geraknya. Dan ketika kemiringan benda itu kecil, maka percepatan benda itu semakin kecil. Sehingga dapat diketahui bahwa hubungannya itu berbanding lurus. Hal tersebut sesuai dengan persamaan di mana percepatan itu sama dengan G kali sin theta, yaitu percepatan gravitasi dikali sin theta, yaitu sehingga percepatan gerak berbanding lurus dengan kemiringan benda. Sehingga dapat diketahui bahwa hubungan dari ketinggian dan percepatan gerak adalah berbanding lurus. Nah, ini adalah pembahasannya seperti yang dijelaskan tadi. Berdasarkan hasil percobaan dengan memanipulasi massa glider sebesar 0,180 kg dan 0,181 kg dan 0,280 kg dan didapatkan percepatan gerak berurutan sebesar 0,049 meter per sekon kuadrat, 0,048 meter per sekon kuadrat, dan 0,046 meter per sekon kuadrat. Dari percobaan tersebut dapat diketahui ketika nilai massa glider kecil, maka percepatan gerak yang dihasilkan besar. Begitu pula sebaliknya, ketika massa glider itu besar, maka percepatan gerak yang dihasilkan akan kecil. Dan dianalisis secara grafik didapatkan garis yang membentuk garis linear dengan area negatif atau korelasi negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara massa terhadap percepatan gerak adalah berbanding terbalik sesuai dengan hukum 2 Newton pada persamaan 2, yaitu A sama dengan F per M. Kemudian dari percobaan dengan kemiringan benda sebesar didapatkan percepatan gerak berurutan sebesar 0,024 meter per sekon kuadrat, 0,029 meter per sekon kuadrat, dan 0,04 meter per sekon kuadrat. Dari percobaan tersebut dapat diketahui ketika nilai kemiringan bidang lintasan kecil, maka percepatan gerak yang dihasilkan juga kecil. Dan ketika kemiringan bidang lintasan itu besar, maka percepatan gerak yang dihasilkan itu besar. Dan dianalisis secara grafik didapatkan garis yang membentuk garis linear dengan area positif atau korelasi positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kemiringan terhadap percepatan gerak adalah berbanding lurus sesuai pada persamaan 9, yaitu percepatan gerak A sama dengan G sin theta. Dan dari hasil percobaan fase 1 dan fase 2 diketahui bahwa massa dan kemiringan lintasan atau ketinggian itu tidak mempengaruhi percepatan gravitasi yang dihasilkan.
Hal tersebut dapat terjadi karena percobaan dilakukan di bumi sehingga nilai percepatan gravitasinya juga tidak akan jauh dari nilai percepatan gravitasi bumi. Hasil nilai percepatan gravitasi yang didapatkan dari percobaan mendekati dengan nilai percepatan gravitasi teori. Hasil percobaan terdapat perbedaan karena adanya gaya gesekan pada lintasan yang relatif kecil sehingga dapat mempengaruhi dan kecepatan udara mengalir pada air supply yang berbeda-beda pada pengulangan atau pengambilan data, sehingga dapat mempengaruhi nilai gravitasi yang didapatkan. Nah, pada bab kelima yaitu kesimpulan dan saran. Pada percobaan ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara massa terhadap percepatan gerak adalah berbanding terbalik, di mana semakin massa benda itu kecil, maka percepatan gerak yang dihasilkan semakin besar. Itu pula sebaliknya, ketika massa benda semakin besar, maka percepatan gerak yang dihasilkan semakin kecil. Dan hubungan antara kemiringan atau ketinggian terhadap percepatan gerak adalah berbanding lurus, di mana ketika nilai ketinggian semakin besar atau kemiringan bidang lintasan itu, di mana ketika nilai ketinggian itu semakin kecil atau kemiringan terhadap percepatan gerak itu semakin kecil, maka percepatan gerak yang dihasilkan juga kecil. Dan ketika kemiringan bidang lintasan besar atau ketinggiannya itu semakin besar, maka percepatan gerak yang dihasilkan juga semakin besar. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa massa dan kemiringan lintasan itu juga tidak mempengaruhi percepatan gravitasi. Dan percepatan gravitasi percobaan yang didapatkan adalah mendekati nilai percepatan gravitasi teori, yaitu 9, berat. Adapun saran yang dapat dilakukan yaitu yang dapat diberikan sebelum melakukan percobaan, maka harus memahami prosedur dan langkah-langkah kerja. Dan pada saat percobaan, kita menaikkan air supply dilakukan secara bertahap-tahap. Dan saat melakukan pengukuran, harus dilakukan secara teliti, terutama saat pembacaan skala pengukuran. Dan membersihkan lintasan yang akan digunakan untuk meminimalisir gaya gesek yang dapat disebabkan oleh debu-debu yang ada. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Kami menggunakan 3 daftar pustaka, yaitu pada tahun rentan 2018 sampai 2021. Mungkin sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.